kita tahu bahwa pemimpin adalah wakil Tuhan di bumi. Okay. Nah, ada pemimpin jadi karena memang kehendak Tuhan. Ya. Ada juga pemimpin jadi karena dia paksa Tuhan biar jadi. Kita ibadah, yang sana juga ibadah. Iya kan? Kita bikin KKR, yang sana juga KKR. Sehingga mereka bilang, oh, kita bisa bilang kita disuruh Tuhan, tapi yang sini juga bilang, siapa bilang kita tidak disuruh Tuhan? Ya, shalom. Jumpa kembali dengan saya Pastor Joshua Tewu DBS dalam program rohani spesial kesayangan kita bersama, Perspektif Joshua Tewu. Kali ini pemirsa, saya punya narasumber yang luar biasa, super spesial lah. Ya, karena apa? Sosok wanita yang amat sangat populis. Dan saya percaya saudara kalau saya sebutkan namanya dan menampilkan orangnya, saudara akan berkata, wow, ya. Kenapa? Karena orangnya memang selain eksentrik, kreatif, dan juga amat sangat atraktif. Luar biasa, selain memang cantik-cantik, saudara ya, bersinar gitu. Tapi bukan sekedar itu, 2 titel doktor di sanangnya, doktor dan PhD. Gak usah panjang lebar. Saat ini beliau sedang menjabat sebagai seorang senator wakil Sulawesi Utara di DPD RI. Saudara-saudara, siapa beliau? Dr. Maya Rumantir, PhD. Shalom Ibu Senator, apa kabar? Shalom Pastor. Luar biasa ya. Ibu ini saya masih sekolah saja sudah terkenal, bukan main. Dan sudah bersinar. Sekarang juga kayaknya tetap begini-begini aja Ibu Maya ini. Kalau ngomong masih sekolah berarti saya sepertinya rasanya udah tua gitu. Ibu Maya, sebelum kita jauh berbincang-bincang nih, pemirsa sudah tunggu berkat spesial apa yang akan muncul dari seorang Maya Rumantir ini. Sapa dulu pemirsa Perspektif. Ya, shalom, salam sejahtera buat seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali berjumpa dengan Anda sekalian. Semoga tetap sehat, tetap dalam perlindungan Tuhan, dan tetap kuatkan iman menghadapi situasi saat-saat ini. Amin, luar biasa. Nah, Dr. Maya Rumantir, ada PhD di belakang lagi. Nah, ini orang-orang ingin sekali tahu karena ibu ini pernah jadi senator, terus melepaskan jabatan hebat ini lalu bertarung untuk memimpin Sulawesi Utara. Ya, walaupun keberuntungan belum berpihak, tetapi kemudian ibu dipilih lagi jadi senator Sulawesi Utara. Orang Manado ini kayaknya cinta banget sama ibu ini. Ya, sebelum kita masuk dalam perbincangan lebih jauh dengan senator kita ini, maka saudara, seperti biasa kita beri kesempatan dulu dengan yang satu ini. Ya, pemirsa, kita langsung saja untuk membombardir dengan pertanyaan senator kita ini, Dr. Maya Rumantir, PhD. Ibu Maya, saya melihat bahwa 2 kali Anda terpilih sebagai senator Sulawesi Utara. Itu gak main-main loh, karena senator ini sebenarnya jauh lebih berat dari anggota DPR biasa. Kalau bicara motornya partai kan, mesinnya itu apa semacam kendaraannya partai. Tapi ibu kan bertarung nama pribadi. Kalau nggak punya cukup reputasi yang baik dan mungkin bersih dan seterusnya ya, menjadi kriteria. Apalagi kita bicara kecintaan masyarakat Sulawesi Utara ini, sampai berulang kali memilih ibu senator. Walaupun pemilihan pertama ibu sudah duduk manis-manis, tiba-tiba ada keterpanggilan untuk bertarung menjadi orang nomor 1 di Sulawesi Utara, ibu tinggalkan. Orang Manado gak marah loh. Berikutnya ibu bertarung lagi menjadi senator
Sulawesi Utara dipilih lagi dengan penuh kecintaan. Luar biasa. Sebenarnya apa yang Ibu telah buat untuk Sulawesi Utara? Sebenarnya kalau bilang apa yang saya pernah buat, saya rasa kurang tepat. Yang melakukan itu semua adalah karya Roh. Oke. Jadi karya Roh Kudus. Saya rasa saya berhubungan dengan makhluk hidup, makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, sehingga kita harus kembali kepada karya agung Tuhan yang bekerja dalam setiap pribadi manusia. Ya. Kalau saya tergerak, pasti itu karya Tuhan. Amin. Dan kalau saya bisa dipilih oleh sekian banyak orang, sekian juta manusia, pemilih di sana, itu pasti karya Roh. Jadi kekuatan Roh itu tidak ada yang bisa lawan. Banyak orang yang mungkin pakai segala macam kekuatan, kalau itu hanya sebatas kekuatan yang bersifat duniawi, siapa yang bisa lawan kekuatan yang berasal dari Tuhan? Ini salah satu gaya bahasa kerendahan hati dari seorang Maya Rumantir yang sangat populis dan punya kreativitas tinggi dan kontribusi untuk bangsa dan negara yang sudah nggak usah diragukan lagi. Tapi selalu berkata ini anugerah Tuhan lewat karya Roh Kudus yang ada dalam diri beliau, dan kita percaya ini sebagai contoh yang baik. Apapun prestasi yang kita hasilkan, semestinya kita tetap ada dalam kerendahan hati, nggak boleh meninggikan diri, supaya Tuhan yang dimuliakan. Nah, sebenarnya seorang Maya Rumantir ini dengan prestasinya yang bukan lagi segudang tapi bergudang-gudang, itu apa yang menjadi impian sebenarnya, bahkan sejak masa lalu sebagai artis penyanyi kalau saya nggak salah juga kan, dengan punya suara yang cukup indah. Nah, orientasinya apa sebenarnya Ibu Maya? Ya, kembali Pastor Joshua, semua yang saya lakukan ini hanya mau mengembalikan apa yang saya terima dari Tuhan. Oke. Jadi kalau kita tahu bahwa maksimalkan talenta, ya saya mau maksimalkan. Maksimalkan waktu yang masih ada, saya mau maksimalkan. Dan maksimalkan kecintaan kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Itu yang saya lakukan. Jadi kalau dibilang hebat, yang hebat sebenarnya tuh Tuhan yang hebat, bukan Amen, saya. Amen. Jadi saya sebenarnya setiap kali orang memuji itu, saya rasa bukan pantasnya saya terima. Okay. Yang harus terima adalah Tuhan, karena saya begitu menghayati kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Amen. Setiap hari saya bangun pagi-pagi, maaf, saya selalu bersujud. Ya, itu ucapan syukur yang indah. Saya hanya bersujud sama Tuhan. Saya sudah melalui lagi hari-hari yang kemarin dengan segala anugerah yang besar, kesehatan, segala kemampuan yang melampaui akal saya. Kalau saya bisa lewati, kalau saya bisa berhasil, saya tahu itu bukan karena kekuatan saya. Mungkin saya suka lagu ini, cuma saya mau menyanyi, cuma suara saya agak terganggu sedikit. Ini lagu ciptaan Ibu? Enggak, ada tiba-tiba lagu ini lewat. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di dalamku, ku tak mampu sendiri. Stop. Jangan lanjut Bu, karena Iya. kalau lanjut ini nanti satu album ini kita nggak jadi diskusi. Jadi cuma itu. Tapi itu luar biasa, Ya, pesannya semoga hebat. lagu itu selalu menjadi kekuatan bagi kita, karena perlu ada masa-masa selalu kita merenung. Setelah menjalani banyak kegiatan-kegiatan, saya selalu ambil waktu sendiri, dan saya bertanya sama Tuhan, what next? What next God? Because kita nggak tahu hidup kita sampai kapan, waktu kita kapan, Tuhan yang paling tahu. Oleh karena itu, jangan pernah sia-siakan waktu yang masih ada. Do something
do your best and God will do the rest. Amin. Bu, setiap orang punya sisi kontroversial. Ya. Ada pro dan kontra. Ada orang yang suka kita, ada yang tidak suka. Ada orang yang bahkan sangat membanggakan, bahkan tidak sedikit haters. Ya. Haters bisa karena kecemburuan dan lain sebagainya. Ya, Ibu adalah sosok yang kayaknya komplit. Punya semua itu. Punya penggemar, punya fans yang fanatik juga. Ya, tapi tidak sedikit juga yang punya haters. Dan itu warna yang komplit saya katakan pada diri seseorang. Dan biasanya paduan inilah yang memicu yang namanya popularitas. Tapi kan ini bukan cuma sekedar popularitas kayak pepesan kosong, Bu Maya. Ya. Karena Ibu punya isi, punya kontribusi Ya. buat negara ini. Saya kenal dulu, saya ingat dulu ada Maya Gita yang Ibu dirikan kan, yang cukup populer juga. Pionir SDM. Iya, di dunia pendidikan itu kan seperti itu. Bisa cerita sedikit masa lalu yang sampai kedekatan dengan keluarga presiden yang legendaris ya, Pak Harto, dengan Maya Gita, dengan juga berkiprah sampai ke PBB, sampai kemana-mana. Dan dengan usia Ibu pada waktu itu masih relatif muda, itu prestasi yang luar biasa, nggak bisa diraih oleh banyak orang lain. Iya. Bisa cerita sedikit, Ibu? Ya, kembali saya katakan bahwa kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, kan selalu ada lagunya kan, bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang susah, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Ini kalau wawancarai artis ya begini nih pemirsa. Jadi setiap hari sejak saya mengenal Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, ya kita menjadi orang Kristen, atau saya turun dari keluarga Katolik, itu tentunya dari lahir ya. Tetapi untuk mengenal secara pribadi itu saya baru mencari sungguh-sungguh mengenal di usia 21 tahun, masuk usia dewasa. Istilahnya saya mengenal kasih Tuhan, saya mengenal siapa Dia, saya mengenal bahwa ternyata kita itu telah dirancangkan sebelum bahkan kita sejak di dalam kandungan ibu kita sudah dibentuk. Saya selalu peka akan situasi yang terjadi di Indonesia karena saya lahir di Indonesia. Saya merasa bahwa I owe something. Aku berhutang bukan hanya kepada Tuhan tetapi negeri ini. Negeri ini sesuai dengan firman Tuhan, semua ada panduannya sudah di firman Tuhan bahwa kita harus berbakti di mana kita tempat di mana kita dilahirkan, di mana nenek moyang kita ada di situ. Kita harus berbuat sesuatu seperti janji-janji yang telah diberikan kepada nenek moyang dan sebagainya. Dan saya suka membaca tentang berkat. Dan di samping berkat ulangan 28 di 29 itu kan 28 setelah itu kutukan. Jadi saya nggak mau ambil kutuk, saya mau ambil berkat gitu. Yeah. Oleh karena itu saya harus ikuti patuhi segala aturan-aturan yang tentang berkat itu. Amen. Tentang saya memulai membangun SDM itu tahun 89. Di usia saya 24 tahun, masuk 25 tahun. Iya, iya. Pada saat itu ada beberapa orang, ada juga yang doktor. Saya masih sarjana muda waktu itu. Tetapi mereka kok semua percayakan kepada saya untuk memimpin. Saya bilang waktu itu karena saya masih terlalu muda, saya marketing aja karena memang pada waktu itu mungkin nama saya cukup dikenal sehingga mungkin cocok kalau marketing lebih mudah itu. Tapi mereka bilang nggak tahu, ini semua udah pada senior-senior. Mereka bilang tidak, kami harus dipimpin ibu. Oleh karena itu saya minta kepada Tuhan, Tuhan, kalau memang Tuhan tempatkan saya di sini, maka Tuhan sendiri yang akan melengkapi saya, memperlengkapi saya dan menuntun saya untuk melaksanakan tugas yang Tuhan percayakan ini. Nah, puji Tuhan, kami mendirikan Maya Gita itu tahun 89 dan
hanya dalam setahun kita bisa menghasilkan 1.000 alumni. 1.000 alumni. 1.000 alumni. Luar biasa. Dan pada saat itu tahun pertama Mayagita mendapatkan satu award namanya Product of the Year. Product of the Year. Product of the Year. Dan dulu orang masih nggak mengerti Mayagita itu apa? Mayagita itu apa. Paling dipikir karena dihubung-hubungkan dengan saya penyanyi dan sebagainya. Oh paling ini mungkin sekolah modeling atau apa gitu. Nah tetapi itulah karena karya Tuhan itu di luar kemampuan kita berpikir, sehingga itulah kualitas sumber daya manusia. Jadi membangun sumber daya manusia. Institut Pengembangan Sumber Daya Manusia Mayagita kalau waktu itu pertama kali di Institut Pengembangan Sumber Daya Manusia. Ya, Mayagita Human Resources Development Institute. Oh, jadi namanya Mayagita, tetapi sebenarnya Mayagita ini adalah institut. Ya. Institut Pengembangan Sumber Daya Manusia. Ya. Oh, ini banyak ya pemirsa yang belum tahu ini. Jadi Mayagita ya, Human Resources Development Institute. Jadi itu sebenarnya pelatihan motivational ya, pelatihan leadership. Ya, leadership. Dan ya orientasinya edukasi pelatihan. Interpersonal relation skills itu atau personal development. Termasuk entrepreneurship dulu, walaupun itu istilah belum terkenal dulu, tapi sekarang. Betul. Tapi itu ada dalam konteks itu ya. Ya betul. Jadi yang terutama diarahkan kepada how to develop positive attitude development. Jadi pengembangan kepribadian from inner side, dari dalam. Kalau semua sesuatu yang dikembangkan dari dalam akan keluar menjadi perkataan kita, jadi pemikiran-pemikiran kita, ide-ide, gagasan. Jadi semua itu digali. Nah sekarang Mayagita masihkah bereksistensi sampai sekarang menghasilkan SDM yang memang dibutuhkan bagi negeri ini? Memang sementara pada waktu saya menikah ini kan cukup apa boleh dikatakan apa ya, di umur ambang batas ya. Karena kesibukan itu. Iya, saya terus sibuk dengan pendidikan dengan saya kiprahnya di tentang dunia seni. Iya tentu terutama pada pengembangan prestasi generasi muda. Saya bikin program TV yang continuously yang berkesinambungan terus sampai 10 tahun tanpa henti. Dulu apa itu? Pandu Prestasi Putra Pertiwi. Pandu Prestasi Putra Pertiwi. Jadi saya mendapatkan satu hikmat Tuhan bahwa kalau kita mempersiapkan generasi muda, generasi penerus bangsa ini, jadi istilah sekarang itu kaderisasi ya. Kita perlu mempersiapkan mereka, mengkader generasi penerus. Karena tanpa pengkaderan maka mereka akan liar. Mereka tidak tahu kemana, motivasinya kemana. Ya seperti kita punya Pancasila atau 4 pilar kebangsaan. Ya Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, apa namanya? NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Tanpa memasyarakatkan nilai-nilai ini, maka masyarakat itu tidak akan mengerti. Ya, hanya tinggal kayak simbol saja. Padahal ini perlu sekali diberikan pengertian karena kita ini terdiri dari berbagai macam etnis ya, multicultural, multi etnis, multi religion. Nah, kita perlu perekat. Ya, yang mengikat kita, hati kita, pikiran kita untuk tetap saling menghargai, bisa saling menerima satu dengan lain di dalam perbedaan yang ada, which is itu adalah kebesaran Tuhan. Jadi saya diberikan pengertian oleh Tuhan bahwa sara, ya kata sara, suku, agama, ras antar golongan, ya ini adalah ciptaan Tuhan. Aset. Ya, ciptaan Tuhan. Jadi Tuhan yang memberikan kita kan bermacam-macam suku, menciptakan bermacam-macam suku, agama, latar belakang, antar golongan itu kan, warna kulit. Ini semua nggak bisa manusia ciptakan. Ya, ini adalah ciptaan Tuhan. Oleh karena itu kita perlu perekat. Nah, kita perlu 4 pilar kebangsaan ini. Yang dimana saat ini saya sebagai anggota MPR juga otomatis sebagai anggota DPD RI dan anggota MPR RI itu mendapatkan tugas yang utama adalah bagaimana memasyarakatkan 4 pilar kebangsaan.
Oke. Kembali bahwa sumber daya manusia itu sangat penting diberikan pengertian oleh Tuhan kepada saya, bahwa sumber daya manusia adalah sumber daya ilahi. Selalu saya mengatakan bahwa kalau saya akan berbicara tentang sumber daya manusia, berarti saya akan bicara tentang sumber daya ilahi. Kenapa sumber daya ilahi? Karena sumber daya manusia yang kita miliki dari ujung kepala sampai ujung kaki, dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu seluruh onderdil yang ada dalam tubuh kita tidak ada dijual di toko. Ya. Jadi kalau dia rusak, ya rusak. Kalau diganti ya palsu. Oke. Gitu. Nah, saya ingin Jadi sekali orientasinya sepenuhnya human resources. Human resources, ya. Termasuk ketika saya membuat program-program apa saja, pandu prestasi Putra Pertiwi di TVRI dalam rangka Hari Besar Nasional. Ya. Jadi tujuannya itu menggiring generasi muda menghargai hari-hari besar nasional. Dan hari-hari besar nasional ini pasti punya sejarah masing-masing. Oke, luar biasa. Ya, bagaimana kita harus menghargai the founding fathers dari pendiri bangsa sampai kepada terus sampai saat ini. Nah, itu luar biasa ya. Ya. Nah, SDM itu sendiri Bu Maya yang Ibu ingin angkat, mengeksplorasi potensi sumber daya manusia Indonesia ini kan, itu kan harapannya supaya mereka jadi pinter, tapi bukan sekedar pinter, mereka juga orang yang bertakwa atau berketuhanan, beriman, kehidupan rohaninya berkualitas, tapi juga sehat, ya kan, sehingga keterpanggilan untuk tetap ada di kegiatan mengembangkan SDM ini. Ibu kemudian ada di Komite 3 kalau saya nggak salah di MPR atau di DPD RI ya. Nah, luar biasa. Nanti Ibu ceritakan sedikit kiprahnya di situ untuk kontribusi bagi bangsa. Dan supaya juga memotivasi generasi muda kita ini. Jadi tadi belum saya sambung sedikit karena SDM itu tadi kan Maya Gita kan. Jadi saya memang sejenak kan kemarin berhenti karena saya harus menikah kan. Saya menikah. Jangan sampai lupa menikah ya. Itu juga hasil doa. Amin. Ya, jadi kembali bahwa tunggu dulu, pangerannya mesti disebut nih. Oh iya. Siapa beliau supaya pemirsa tahu? Orang stop Ibu Maya Rumantir terus suaminya nggak ketahuan ya, aduh. Suaminya juga sebenarnya orang yang sangat aktif dulunya, ya. Dia seorang putra Sumatera Utara. Putra Sumatera Utara, orang Batak. Orang Batak. Ibu sendiri orang Jerman. Jadi ini Maya Rumantir ini pemirsa mesti tahu ini. Rumantir itu Manado loh. Jangan lihat karena style Jermannya. antara pernikahan dari Sulut orang Batak sama Manado itu jadi lebih kuat. Jadi itu seperti Batman. Oh begitu. Batak Manado. Batak Manado. Iya. Jadi kami menikah. Marga apa beliau? Supaya pemirsa tahu nih. Hutasoid. Jadi. Oh, namanya sudah keren juga sih, Bang Takala Hutasoid ya. Kalau saya nggak salah, dia seorang insinyur pertanian. Oke, insinyur pertanian. Tapi dulu papinya adalah seorang menteri kalau saya nggak salah ya. Bapaknya adalah Profesor J.H. Hutasoid. Oke. Terakhir Menteri Pertanian. Oke. Sebelumnya rektor di IPB. Oke. Lalu Dirjen apa tuh? Ternakan ya, Menteri Muda. Menteri Muda Peternakan Pertanian. Dan ya anaknya juga insinyur pertanian. Saya senang karena ya sekarang rumah saya ya dipenuhi dengan pohon buah-buahan. Yang ngatur taman-tamannya ya suami saya. Waduh, gitu ya. Iya. Nah, menghasilkan buah cinta kasih. Kiara Hutasoid. Kiara Hutasoid. Saya dengar namanya 5 gerbong ya. Kristamia, Kiara, Oliveralda, Tiur Nauli, Hutasoid. Wah, luar biasa. Karena biasa kalau yang terakhir yang bahasa-bahasa dari sana itu pasti opungnya yang kasih. Opungnya, Tiur Nauli. Terang yang cantik. Waduh, si cantik yang terang. Memang cantik, Kiara, luar biasa. Nah, oke. Bu, jadi itu sebenarnya orientasinya ya. Iya, sehingga semua itu kembali kepada Tuhan. Maya Gita ini juga lebih kiprah nyatanya dengan Ibu hadir menghiasi panggung politik tanda kutip,
tapi untuk memperjuangkan pengembangan SDM. Iya, SDM Indonesia. Indonesia ya. Dan tidak pernah akan berhenti karena dalam bentuk lain tetap kita memberikan kontribusi. Dan karena saya juga komit bahwa kalau Kiara sudah besar, saya berhenti sedikit itu karena ya sempat 3 kali hampir keguguran Kiara di usia 40 kan takut juga ya karena udah usia perbatasan. Jadi nanti kita bahas soal kiprah ibu di panggung politik sebagai seorang senator mewakili Sulawesi Utara dan sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat tentunya setelah yang satu ini. Ya, pemirsa, kembali dalam program Perspektif Joshua Tewu bersama Dr. Maya Rumantir, PhD, Senator DPD RI, anggota MPR RI, Wakil Sulawesi Utara. Ibu Maya, kalau kita berbicara kiprah politik Anda sehingga menjadi anggota dewan, anggota legislator, jadi senator, perwakilan, itu provinsi yang amat sangat heboh. Ini bukan provinsi biasa, ini Sulawesi Utara ini. Provinsi yang amat sangat menjadi perbincangan. Ya, itu boleh tahu banyak orang tanya nih. Iya. Apa sih penyebabnya itu Ibu Maya terpilih berulang kali jadi senator Sulawesi Utara? Ya. Boleh ceritakan sedikit, apakah mungkin karena ibu ini rajin bersosialisasi dengan masyarakat, tapi kan juga kontestan yang lain begitu, atau memang ibu seorang figur artis yang mewakili 3 zaman mungkin dan seterusnya. Silakan Bu Maya. Ya, terima kasih. Ini ada memang beberapa aspek yang saling mendukung ya. Dari aspek kedekatan dengan masyarakat itu sangat penting karena harus ada kita lewati kan. Pertama dikenal. Oke. Setelah dikenal, artinya kalau mau ikut kontestan legislatif atau eksekutif, itu pertama harus dikenal. Kedua harus disayang. Dikenal, disayang, habis itu dipilih. Dipilih ya. Iya. Betul jadi, juga. Iya kan? Nah, kalau dia mau hanya dipilih, berarti dia harus cari jalan bagaimana supaya dikenal dan disayang kan? Nah, kebetulan saya pakai cara, bukan saya pakai cara. Dulu saya melakukan, saya belum tahu kalau akan menjadi politisi begini. Iya kan? Sejak umur saya masih muda 20-an, itu saya sudah masuk ke Sulut. Jadi Tuhan, kembali saya katakan pasti Tuhan yang nuntun kan, masih muda sekali kan. Betul. Saya udah masuk ke sana, saya pergi kunjungan panti-panti asuhan. Nah, kebetulan saya setiap hari ulang tahun itu saya suka cari panti-panti asuhan. Jadi saya kunjungan. Jadi kadangkala pernah ya kalau masih angkanya masih sedikit ya misalnya Maya Gita umur 2 tahun ya kita cari 2 panti, 3 tahun 3 sampai 10 panti gitu dalam satu kali itu. Nah, sekarang ini ya sampai sekarang budaya itu tetap berjalan, cuman mungkin bukan jumlahnya tetapi aktivitasnya harus terus berjalan. Sudah menikah juga, ulang tahun perkawinan juga kemarin, beberapa tahun terakhir kita rayakannya malah di lapas. Gitu. Suami saya bingung. Ini kita biasanya mau undang siapa gitu, ini malah dibawa ke lapas di Kota Mobagu. Jadi memang kiprah sosial, kiprah kemanusiaan, dan kiprah pengembangan SDM itu sudah sejak lama. Iya, jadi saya memang udah keliling. Kalau di Sulut udah keliling Minahasa, Tondano, apa semua udah ke Bitung, ke Kota Mobagu itu sudah keliling. Di dalam melakukan kegiatan sosial. Terus ditambah lagi kan sebagai penyanyi mungkin yang dulunya ya, sehingga sudah dikenal ya. Sempat jadi juara bintang radio dan televisi? Ya, saya juara Sulawesi Selatan. Juara, di Sulawesi Selatan justru. Saya lahir di sana kan waktu itu. Makassar juga, dia orang Makassar ini. Aduh, luar biasa. Lahir di sana, terus nanti sampai SMP, lalu SMA pindah ke Jakarta. Nah, terus tapi memang karena semua jalan-jalan Tuhan, saya
terpanggil. Sekitar umur 20-an lah ke atas itu saya sudah pergi ke Sulawesi Utara. Iya. Nah, jadi kalau sekarang waktu saya ikut pileg untuk caleg sebagai caleg, calon legislatif dan juga pilgub waktu itu. Jadi kalau saya berkunjung lagi ke tempat, saya cari lagi bernostalgia panti-panti asuhan yang dulu dia sebagai member anggota anak panti, sekarang jadi ketua panti. Gitu. Jadi nah karena mereka tahu saya mau datang tuh foto yang dulu saya datang dipasang di meja. Ya itu membuat saya sangat terharu sekali bahwa memang pentingnya kita bersosialisasi sejak muda tanpa motivasi apa-apa. Ya. Jadi ada kemurnian kita pergi sehingga ketika kita sudah mulai ini kita nggak perlu lagi sogok uang money politik gitu. Bahkan pada waktu pertandingan saya tidak pernah membagi-bagikan sesuatu. Nah ini pemirsa, jadi gaya bahasa orang awam mengatakan, orang politik lah kalau kita bicara lebih khusus ya, bahwa ternyata Ibu Maya Rumantir ini bukan orang yang baru kemarin kiprahnya, tapi sudah punya modal politik tanda kutip. Sebenarnya itu tidak disadarinya, tidak direkayasa, tetapi karena kiprahnya yang tulus untuk bersumbangsi bagi Sulawesi Utara, baik di bidang seni maupun pengembangan SDM dan kiprah sosial kemanusiaannya, ternyata itu Tuhan pakai untuk menjadi tabungan politik ke depan. Karena yang memilih kita kan rakyat, Pak. Iya. Jadi ketika kita menyentuh mereka waktu itu tanpa motivasi apa-apa ya, memang saya juga nggak mengerti bakal mau jadi sekarang gitu. Ya itu memang dengan berjalan sebagaimana adanya. Gitu ya, luar biasa. Nah itu kan tanda kutip butuh jam terbang, istilahnya kiprah. Durasi. Tapi dari dulu mereka menyambut saya juga pada waktu itu sudah sebagai penyanyi ya. Jadi mereka sudah mengenal saya, udah muncul di TV, ada album dan sebagainya. Jadi ada double kesenangannya. Ketemu jumpa artis kesayangan dia atau dia jumpa fans gitu. Tapi juga memberikan perhatian kepada orang yang susah, yang lemah dan miskin. Itu memang panggilan yang Tuhan taruhkan di hati saya gitu. Iya, luar biasa. Mami saya juga termasuk orang yang favorit sama Ibu Maya kalau Rumantir bilang mami lagi, kalau suka-suka tadi bilang maminya berarti saya lebih tua lagi. Jadi kalau anak-anak milenial sekarang ini waktu mau pilih kemarin, gimana mau pilih siapa ini kita katanya di keluarga bicara. Terus kata omanya atau kata mamanya, kamu harus pilih yang ada lusuk pipitnya. Gitu. Terus kenapa harus dia? Sudah Jo, nanti pergi dulu, tusuk dulu, kamu pulang baru oma cerita akan gitu. Iya. Jadi nanti pulang baru cerita katanya. Jadi itulah. Jadi pertama ya puji Tuhan. Kalau saya bicara artis itu Ibu Maya ya, bukan soal produk gitu, orang dijadikan artis. Tetapi kalau kita bicara artis, ya keartisan Ibu Maya itu adalah talenta yang dimanfaatkan bagi kemuliaan Tuhan. Ya seperti itu ya Bu. Ya, karena ada orang juga punya talenta tapi tidak manfaatkan untuk kemuliaan Tuhan. Nah kalau orang kemudian tahu sadar dia punya talenta, misalkan bernyanyi, terus dia pakai untuk memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain. Nah ini salah satu hal yang saya pikir juga menjadi berkat bagi masyarakat Sulawesi Utara, yang kemudian senang bahkan meningkat bangga punya seorang Maya Rumantir, figur orang Manado, wanita Manado, wanita Sulawesi Utara yang berkiprah di negeri ini. Iya kan? Iya. Jadi memang tidak mudah kalau tidak punya itu dia. Kalau nggak dikenal, tidak akan disayangi. Nah, kalau tidak disayangi, ya nggak dipilih. Ya pasti nggak dipilih. Jadi ada juga yang calon-calon yang ingin langsung dikenal, tapi mungkin tidak itu ya dengan cara lain. Tapi ada orang bilang begini, biar dikenal, biar disayang, malah ndak ada doi orang Manado ini, ndak dipilih. Tapi buktinya Ibu Maya, saya mau tanya, Ibu Maya money politik nggak? Jadi harus ada dua macam ya, ada cost politik, ada money politik. Beda. Jadi cost politik memang is a must, harus keluar. Ya kita bikin baliho, kita bikin
brosur, kita bikin kalender, kita bikin Bayar jasa iya, untuk pembuatan ini dan seterusnya. Iya, dan juga perjalanan, ya kan? Itu yang dibilang ongkos politik. Cost politik. Cost politik. Tapi tidak kepada bahwa misalnya Beli suara. ya beli suara atau misalnya ada kecurangan-kecurangan. Jadi pokoknya kalau menurut saya sangat pantang di dalam sebuah pertandingan itu ada intervensi, apakah intervensi kekuasaan atau intervensi money politik. Itu sangat pantang karena berarti kalau kita sudah mendasari perjalanan kita untuk sebagai pemimpin dengan cara-cara seperti ini atau kecurangan, itu namanya curang kan, tidak bersih, tidak benar gitu. Makanya saya ambil usung bersinar kan, Sulut bersinar, Indonesia bersinar. Ada singkatannya itu? Bersih dan benar. Bersih dan benar. Bersih narkoba, bersaksi dengan benar. Oke. Jadi bersinar. Ketika kita bersinar kan, maka semuanya apa yang kita rindukan, damai, sejahtera. Sejahtera berarti tidak kekurangan sandang, pangan, papan, akan sehat jasmani, jiwani, rohani. Itu pasti akan kita alami. Nah, itu satu kerinduan saya untuk Sulawesi Utara, yaitu menciptakan kembali atmosfer surgawi yang selama ini sudah tercemari. Ya, saya sangat merindukan mengembalikan atmosfer surgawi yang sebutannya kota religius, daerah religius, menjadi percontohan dalam hal kerukunan antar umat beragama. Bahwa itu kembali saya katakan bahwa perbedaan yang ada di Indonesia, apakah perbedaan warna kulit, perbedaan suku, agama, itu semua di dalam kemahabesaran Tuhan. Amen. Oleh karena itu dengan cara apa kita kembalikan rasa hormat dan rasa syukur kita kepada Tuhan, yaitu dengan memelihara ini. Nah, dengan memelihara ini harus ada nilai-nilai yang mempersatukan, yaitu 4 pilar kebangsaan. Maka selama ini kalau dilihat tarik garis benang merah yang saya punya karya-karya selama ini, boleh dilihatlah bagaimana membangun SDM. Ya, SDM dibarengi dengan nilai-nilai luhur 4 pilar kebangsaan ini. Ya, itu saya tanamkan dalam pelatihan-pelatihan ini. Jadi oleh karena itu setiap jebolan atau keluaran alumni Maya Gita, kalau sungguh-sungguh dia menghayati, ini kembali kepada orangnya ya. Segala sesuatu, ilmu tinggi, apapun dia hebat, sekalipun dia hamba Tuhan, kalau dia tidak menghidupi ilmu itu, maka dia akan keluar jalur. Nah, tidak menjadi garam, tidak menjadi terang. Jadi jangan brandingnya, oh karena dia pendeta loh gini, ya jangan sampai, atau karena dia itu hamba Tuhan loh. Patokannya bukan itu, tapi bagaimana buahnya. Karena dari buahnya lah kamu akan mengenal pohonnya. Ya, ini pemirsa, jadi ada klarifikasi nih. Karena memang maaf Ibu, ini kan ada kabar-kabar juga. Ibu Maya itu pelit. Ya, nggak mau bagi-bagi doi kalau kampanye, siapa mau pilih dan seterusnya misalkan gitu ya. Isu itu berkembang gitu. Nah, ternyata mereka nggak tahu Bu Maya bahwa Ibu bukan pelit mungkin, tapi bicara soal tidak mau bermain kotor dengan money politik. Ya, kalau kita pelit kan dari dulu nggak bagi-bagi dong. Dari bagi-bagi harus ada waktunya. Ya, jangan proporsional. Jangan ada motivasi yang lain. Itu apalagi mau mencemari pertarungan itu dengan money politik. Sebuah pertandingan tidak boleh dicemari dengan bagi-bagi uang. Itu yang perlu pemirsa ketahui. Jadi orang-orang yang bagi-bagi uang berarti dia tidak punya yang pertama itu dikenal. Oh iya, dia pakai kekuatan uang. Dia pakai kekuatan uang supaya dikenal. Jadi ongkosnya mahal. Jadi betul. Orang memang kalau mau ikut pilkada, dia tidak punya ini dikenal popularitas. Maka dia harus buat sesuatu supaya dia dikenal. Oh, yang mana itu? Yang bagi-bagi doi. Nah, itu maksudnya. Bukan karena dia bagi-bagi doi karena dia mau bagi-bagi doi. Karena tujuannya ada. Jadi supaya dia dikenal. Dia pakai yang kedua, supaya dia disayang. Nah, ini kan disayang nggak gampang ini. Nggak gampang ini disayang. Iya, karena kan sekarang gini, siapa sih yang nggak perlu uang? Ya kan? Di masa-masa sekarang biar orang kaya saja dikasih juga 100.000 mau juga. Ya kan? Tetapi dalam konteks pertandingan ini sebenarnya nggak boleh. Karena pemilihan bersih, untuk menciptakan pemerintahan yang bersih itu harus
diawali didasari dengan satu motivasi yang benar. Sedangkan firman Tuhan berkata, akar dari segala kejahatan adalah cinta uang, cinta akan uang. Jadi kalau ada pemimpin yang belum memimpin, sebelum memimpin dia sudah mendasari kepemimpinan dia dengan kecurangan, dengan cinta akan uang, dia mengajarkan yang akan dia pimpin itu cinta akan uang, berarti dia sudah mendasari kepemimpinannya dengan akar sebuah kejahatan. Ya betul. Ini kan logikanya seperti itu. Setuju. Jadi kalau ya saya dapat pengertian begitu. Jadi apapun kalau misalnya mereka bilang mereka pakai doi bu, silahkan. Itu kan orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Jadi ada dua hal memimpin juga. Kita tahu bahwa pemimpin adalah wakil Tuhan di bumi. Nah, ada pemimpin jadi karena memang kehendak Tuhan. Ya. Ada juga pemimpin jadi karena dia paksa Tuhan biar jadi. Nah ini dia. Loh, sekarang gini, kan sudah susah dibedakan. Kita ibadah, yang sana juga ibadah. Iya kan? Kita bikin KKR, yang sana juga KKR. Sehingga mereka bilang, oh kita bisa bilang kita disuruh Tuhan, tapi yang sini juga bilang, siapa bilang kita tidak disuruh Tuhan? Oke. Makanya yang membuat berbeda adalah Pak Pendeta, menurut saya adalah lihat buahnya. Nice, amin. Betul. Lihat buahnya saja, buah-buah rohnya. Dari buahnya lah engkau akan mengenal pohonnya. Terutama pertama kita menjadi pemimpin, pesan apa sih yang kita terima dari Tuhan sehingga berani menjadi pemimpin? Orientasinya apa? Apakah pesan ini dari Tuhan atau pesan dari pengusaha-pengusaha yang di belakang kita? Nah loh. Iya. Ya kan banyak backing nih. Ya sehingga orang dikatakan, oh ini calon ini banyak doi. Cek dulu doi dari mana. Jadi backing menghasilkan backing. Ya. Backing macam-macam. Jadi kita harus punya backing yang benar adalah kalau pemimpin ya harus backingnya benar-benar dia bertakwa kepada Tuhan dan hidupnya pertama harus dia betul-betul bersandar kepada Tuhan dan menghidupi ajaran-ajarannya. Iya. Itu yang bilang amanah. Karena pemimpin itu seyogyanya bisa menjadi teladan. Oke, jadi ini hal menarik sekali karena dunia politik hampir tidak berbicara apa senormal, seindah ini. Tapi biasanya ya di dunia politik Pak Yosua itu lazim lah. Yang begini begitu kan. Tapi saya lihat Ibu memperjuangkan sesuatu yang tidak boleh mengikuti arus dunia ini. Puji Tuhan ini jadi teladan yang jadi, baik. Tujuan kita kan Pak Pendeta bagaimana kita bisa menggiring orang, bukan fokusnya kita. Kita ini kan akan satu waktu habis selesai. Tapi kita mau seluruh generasi bangsa, generasi penerus kita, dia bergantung bukan kepada manusia. Nah, kita lihat saja pemimpin ini. Kalau dia mau duduk-duduk terus di situ, berarti dia menikmati di situ. Sedangkan pemimpin yang benar adalah mengkader masyarakatnya. Generasinya harus dipersiapkan. Bukan anaknya saja, bukan nggak boleh anaknya, dinasti. Bukan keluarganya saja. Loh ini kenapa? Bagaimana ini? Ini bukan perusahaan. Sebenarnya tidak ada salahnya juga. Boleh-boleh saja. Yang penting potensial satu. Dia layak nggak? Layak atau tidak? Betul. Jangan kita jadi paksakan gitu. Itu saya bilang. Bukan apalagi paksakan demi mengamankan. Kalau turun siapa yang menjaga? Siapa tahu yang seperti buruk. Itu dia pemikirannya tidak paripurna. Kita harus kan punya pemikiran yang holistik. Ya. Tuhan itu universal. Tuhan mencintai semua umat. Tidak pernah membeda-bedakan. Jadi jangan karena ini anak saya harus dia jadi, ini keluarga saya harus jadi.
boleh-boleh saja, tapi jangan menutup kemungkinan atau kesempatan dari yang lain. Karena setiap warga negara punya hak yang sama membangun negeri ini. Tapi kalau anaknya potensial boleh dong. Bu? Silahkan, tidak masalah. Dan kalau tapi harus kompetisi yang sehat. bersinar, Oke. bersih dan benar. Oke, itu bersinar bagus Ya. motonya. Sulut bersinar, Ya. Indonesia bersinar. Indonesia Ibu bersinar. termasuk berani bikin Iya. moto begitu loh. Saya bilang sulut bersinar, Indonesia bersinar, selamatkan generasi masa depan. Bukan selamatkan keluarga sendiri. Ini orang Sulut mesti tahu nih, bayangkan kebanggaan terhadap Sulut itu bisa mempengaruhi keberadaan Indonesia. Ya. Hebat. Ya, jadi kita harus punya satu memang pesan Tuhan itu apa pada kita. Bu, yang kedua itu soal disayang, itu yang Ya, saya disayang, penasaran nih. iya. Karena begini, disayang orang tidak gampang, terkenal boleh, dengan segala cara orang bisa bikin dirinya popularitas. Tetapi disayang itu ini karena itu penting, karena dengan disayang tanpa doi orang mau pilih, gitu loh. Ya, kembali saya mengatakan bahwa kalau khusus untuk saya, yang kalau ditanya kepada saya selalu mengatakan saya ini makhluk hidup yang punya tubuh, jiwa dan roh. Ya kan? Saya terlalu percaya akan karya roh. Kalau Roh Kudus sudah bekerja, Roh Tuhan sudah bekerja, ya roh manusia, roh setan pasti tunduk. Gitu. Amin. Jadi maksudnya ini kan. Oke, saya ngerti. Iya. Nah, sekarang begini Bu, ini kita fokus ke soal. Jadi di Komite 3 DPD RI, Ibu membidangi apa saja? Kalau di Komite 3 itu membidangi ada beberapa yang sangat juga relevan dengan yang saya sudah lakukan, yaitu pendidikan agama. Baik. Jadi tentang agama, tentang pendidikan, kebudayaan, tentang pariwisata, Pariwisata. kesehatan, terus ada ekonomi kreatif, ada kependudukan, terus pemuda dan olahraga, keolahragaan, ketenaga kerjaan, gitu. Oke, cukup luas juga ya. Cukup luas, ya. Iya, dan ini semua bidang ini Ibu mau supaya ya, Sulawesi khusus Utara. untuk Sulawesi Utara, isu-isu daerah. Jadi untuk kepentingan pembangunan, kepentingan daerah itu harus kita kedepankan. Apa sih aspirasi masyarakat? Jadi Dewan Perwakilan Daerah itu punya tugas, yaitu bagaimana mempresentasikan atau mewakili masyarakatnya, ya, menyerap aspirasi masyarakat untuk kita bawa ke pusat. Bu Maya, itu kan orang kalau mau duduk menjadi anggota komite, Ya. apalagi seorang senator, dia kan tidak disetir oleh partainya, tidak ada partai kan? Iya. Berarti itu pilihan kan? Ibu pilih misalkan Komite 3 atau bagaimana? Oh, prosesnya? ya, jadi itu pilihan. Biasanya kan kami kalau DPD RI itu kan ada 4 orang ya, ada 4 orang setiap provinsi. Iya, oke. Nah, kita ada kurang lebih 33 provinsi, berarti dari 33 provinsi kurang lebih 132 orang. Iya. 132 orang dari 250 juta Masyarakat Indonesia. oke. Indonesia hanya 132 yang mewakili di Senayan. Iya kan? Ya. Dan kita ini saling dukung-mendukung lah. Oke. Jadi walaupun kita punya tugas daerah kita, tapi kita juga Dukung mengunjungi daerah daerah lain gitu. Jadi saling menopang satu dengan yang lain. Makanya disebutnya anggota DPR RI atau Senator Republik Indonesia, utusan Sulawesi Utara. Oke. Jadi bisa saja ada problem di mana, terus kita juga bantu. Seperti ada di Papua, ya ada Pansus Papua dan sebagainya. Oke. Jadi dan itu dari berbagai daerah. Juga apa tadi? Sebenarnya konsentrasi penekanan Ibu dalam pengembangan Sulawesi Utara Ya, Sulawesi di Utara. bidang-bidang ini, Di bidang-bidang apa ini. yang Ibu paling getol untuk angkat? di Ya Sulawesi Utara? semuanya. Kesehatan masyarakatnya, Kesehatan masyarakatnya, pendidikan, kualitas pendidikannya. betul. Sampai ke daerah pinggiran, daerah Oke. pesisir. Ya, misalnya dari sampai ke masalah kependudukan juga kan Oh, iya. penting sekali kan. Betul. Kan banyak warga negara kita, banyak penduduk Sulawesi Utara atau warga negara Indonesia
yang sudah berpindah tempat dia di Filipina kan, tapi tidak tercatat. Jadi kalau kita tidak peduli ya mereka merasa dibiarkan kan. Ini harus juga dipeduli. Oh gitu. Jadi perantau-perantau sulut itu didata kembali. Harus didata kembali. Gitu. Jadi kita mendorong, sifatnya kita mendorong pemerintah Sulawesi Utara, pemerintah daerah untuk menertibkan semua apa yang tidak tertib ini. Gitu. Jadi Sito Timo Tumoto manusia hidup untuk memanusiakan yang lain. Luar biasa. Itu terus menjadi semboyan yang sangat manis. Betul. Nah, untuk mencapai itu kan pengembangan SDM-nya harus nyata. Iya, jadi saya mendapat konsep Pak Joshua, Pastor, tentang pemenangan misalnya kenapa saya kembali bahwa kenapa bisa menang pada waktu itu. Saya berdoa, Tuhan, di sana sini mereka pakai money politik, bagi-bagi uang, bagi-bagi ini. Apa yang harus saya tanamkan? Apa yang harus saya pertahankan? Kita harus pertahankan budaya. Budaya Sulawesi Utara adalah budaya Mapalus. Gotong royong. Budaya gotong royong. Saya mencintai Sulawesi Utara, saya ingin membangun Sulawesi Utara, tapi saya butuh gotong royong dari semuanya. Kalau seluruh masyarakat juga punya kerinduan yang sama seperti visi yang Tuhan berikan pada saya, maka akan terjadi. Akan terjadi seperti saya bilang, kita kembalikan atmosfer surgawi. Ini bukan konteks agama, tapi konteks religiusitas. Jadi spiritualitas, ya, suasana keakraban antara manusia dengan Tuhan penciptanya, keakraban antara manusia dengan sesamanya, apapun latar belakang itu, kita welcome everyone, ya, bahwa setiap individu lahir di dalam tanggung jawab masing-masing kepada Tuhan. Jadi oleh karena itu, marilah kita bertanggung jawab masing-masing. Hidup kita harus bisa menjadi percontohan, menjadi terang dan garam di mana kita ada, orang rasakan kita punya kehadiran, dan inilah yang harus kita perjuangkan terus. Sebagai makhluk individu, sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk yang berketuhanan yang Maha Esa, tiga aspek ini harus kita perhatikan. Ya kan? Kalau kita bisa perhatikan tiga aspek ini, maka kita akan berhasil di dalam menjalani hidup ini, dan secara individu kita dituntut untuk fokus kepada pembenahan diri. Introspeksi diri. Setiap apa-apa introspeksi diri. Ada Bapak bilang kalau ada yang senang, ada hatred, ada yang benci, introspeksi diri. Apakah perkataan orang itu benar atau tidak? Karena kita hidup di dunia. Hidup di dunia, segala sesuatu yang negatif itu ada. Yang positif hanya datang dari atas. Yang negatif pasti datang dari sini. Jadi ini kita harus bisa memiliki pertahanan diri. Yang saya lakukan ya Pak Pendeta, kalau kita tidak punya pertahanan diri, hubungan intim dengan Tuhan, maka kita mustahil bisa menghadapi ini semuanya. Jadi kemitraan dengan eksekutif di bidang pariwisata, keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan juga bahkan kalau saya nggak salah ekonomi kreatif ya, tadi dikatakan, dan yang lain-lainnya. Jadi mungkin saya terangkan sedikit tentang perbedaannya. Kalau DPR RI, dia dipilih oleh masyarakat melalui partai. Jadi sekarang ini kalau tidak salah ada 10 partai yang mewakili di DPR RI. Kalau DPD RI, lembaga legislatif yang mewakili perorangan ya. Perorangan ini mengikuti perhelatan legislatif ini dengan cara mengumpulkan KTP. Gitu. Artinya dia tidak punya kendaraan partai. Tidak pakai partai. Dia langsung independen dengan masyarakat. Dengan masyarakat. Betul. Jadi memang suara daerah ini betul-betul menjadi melekat dengan dirinya. Perwakilan masyarakat langsung. Gitu. Kan seperti itu. Jadi nggak ada yang bisa pecat. Nah, maksud saya tadi bagaimana hubungan kerjasama dengan eksekutif? Ibu langsung ke kementerian-kementerian atau ke kanwil-kanwil saja batasannya? Oh enggak, jadi kementerian juga. Kementerian juga. Ya, jadi kementerian terkait dengan komite
kita. Oke. Ya kan? Kita bisa langsung berhubungan ke bahkan ke presiden bisa. Ya, itu supaya pemirsa tahu. Bahkan ke presiden bisa. Karena kita kan mitra sejajar. Kadang-kala kan begini Ibu Maya, bahwa karena DPD mewakili daerahnya, berarti area kerjanya itu hanya sekitar Kanwil. Dia tidak punya kapasitas nasional. Ya, cuma kedudukannya di nasional. Tapi kan sebenarnya tidak seperti itu kan. Iya, jadi tugas DPR itu kan ada 3 ya. Dia pertama itu supervisi. Oke. Supervisi, baru dia legislasi, dan ketiga budgeting. Ya, supervisi itu kan dia berarti pengawasan terhadap pembangunan, anggaran-anggaran yang dipakai dan sebagainya. Bisa memanggil menteri-menteri terkait, mempertanggungjawabkan misalnya seberapa jauh anggarannya sudah terpakai, dan juga mungkin target-target apa yang akan Nah, demikian juga legislasi, pembuat undang-undang. Ya, peraturan-peraturan undang-undang. Nah, DPD RI itu pengawasan. Ya, memberikan pertimbangan yang berkepentingan tentang terkait dengan urusan-urusan yang di daerah, pembangunan di daerah. Ikut juga merumuskan undang-undang? Pertimbangan, memberikan pertimbangan. Memberikan pertimbangan. Pertimbangan. Tapi DPR penuh lah yang mempunyai hak. DPR yang pembuatnya. Ya. Jadi yang memutuskan. Jadi bisa diusulkan oleh eksekutif, pemerintah, memberikan rancangan RUU, dan akan dipertimbangkan oleh DPR RI, dan DPR RI juga bisa memiliki inisiatif untuk merancangkan undang-undang, membuat undang-undang. Bagaimana korelasi DPD sendiri dengan anggota DPD dengan DPR RI? Jadi DPR RI itu memang jumlahnya DPR RI itu 560 orang. Dari seluruh Indonesia 560. Jadi ya memang sudah dibuat sedemikian rupa, jumlahnya lebih besar ya. Nah, ditambah DPD RI 132 orang. Jadi total DPR RI dengan DPD RI itu adalah otomatis anggota MPR RI. Jumlahnya 692 orang. Gitu. Nah, tugasnya kan kelihatan sekali kalau kalau DPD RI itu kan memberikan pertimbangan untuk penguatan yang menyangkut aspek-aspek yang di daerah. Nah, pasti dalam memperjuangkan daerah masing-masing itu kan punya banyak titipan aspirasi dari masyarakat daerah yang diwakili kan. Nah, itu area perjuangannya baik di tingkat lokal daerah maupun nasional. Iya, jadi segala untuk kepentingan kebijakan untuk kepentingan daerah itu dilakukan oleh DPD RI, memberikan pertimbangan kepada DPR RI. Baik gitu. Bu. Jadi luar biasa Ibu terus berkiprah di sana. Nanti kita, dan khusus untuk MPR RI kan. Kalau dulu MPR RI kan sebagai lembaga tertinggi negara, sekarang dia menjadi lembaga tinggi negara. Tetapi juga tetap fungsi dan wewenangnya itu sangat kuat sekali. Bagaimana memasyarakatkan 4 pilar kebangsaan itu. Itu ya. Jadi Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, dan juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai konstitusi negara. Yang ketiga yaitu adalah tentang budgeting apa segala macam. Bukan. Jadi itu yang ketiga yang Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-Undang Dasar, jadi Pancasila. Bentuk negara. Kedaulatan negara. Enggak, jadi Republik. Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI sebagai bentuk negara, dan juga Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Nah, ini 4 hal ini sebagai perekat di dalam perbedaan yang ada. Itu dia. Dan itu sudah harus dimasyarakatkan oleh anggota MPR seluruhnya. Jadi baik anggota DPR RI, anggota DPD RI punya kewajiban yang sama untuk memasyarakatkan 4 pilar kebangsaan. Dan itu juga menjadi semacam perekat bersama dalam kerjasama
Iya. anggota senator dengan anggota legislator Dan ya. ini harus dihidupi juga oleh anggota. Betul harus. Jadi harus begitu. betul-betul kita mencintai negeri ini dengan benar. Harus kita betul-betul menghayati betapa besarnya kuasa Tuhan, anugerah Tuhan yang besar melalui segala yang diberikan oleh di tanah air Indonesia, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang terdiri dari berbagai latar belakang suku, ras, golongan dan agama. Oke, Bu Maya, kita akan masuk dalam termin terakhir. Saya akan membawa Ibu Maya atau memperlihatkan kepada pemirsa perspektif seorang Maya Rumantir sebagai orang Kristen juga yang punya kepedulian sosial kemasyarakatan, kemanusiaan, terutama soal menangani persoalan-persoalan keagamaan, konflik keagamaan di daerah Ibu, dan juga soal premanisme dan ormas-ormas radikal mungkin tanda kutip. Nah, bagaimana itu sebentar pemirsa, kita lihat setelah yang satu ini. Ya, kembali dalam program spesial Perspektif Joshua Tewu dengan narasumber kita yang luar biasa, Dr. Maya Rumantir, PhD. Ibu Maya, selaku Senator Sulawesi Utara, untuk memperjuangkan masyarakat Sulawesi Utara, mengentaskan kemiskinan, mencerdaskan kehidupan bangsa, menyehatkan masyarakat Sulut, dan membuat masyarakat Sulut, kalau bahasa umum, bertakwa, berkehidupan rohani yang berkualitas. Nah, tentu ini tidak gampang perjuangannya. Nah, apalagi kita bicara sebagai anggota DPD, Ibu kan bukan orang yang di belakang meja merumuskan undang-undangnya, tapi lebih banyak menyerap aspirasi masyarakat untuk dijadikan bahan pertimbangan. Kalau diperlukan sebuah aturan atau undang-undang untuk merumuskan sesuatu yang bisa meningkatkan kualitas masyarakat Sulawesi Utara. Nah, Bu, itu kan di Sulawesi Utara, mohon maaf ya, saya harus bicara karena ini titipan banyak pemirsa ini. Bagaimana masalah miras di sana sampai miras itu bisa dilegalkan, cap tikus itu bisa dilegalkan dan menjadi produk dari Sulawesi Utara, padahal itu minuman keras itu, cap tikus itu. Kedua, itu persoalan, ini isu, Bu, dan saya bantah ini ketika seorang profesor terkemuka di Indonesia juga ikut-ikut mengklaim bahwa masyarakat Sulawesi Utara saking begitu liarnya tidak sama dengan agama tertentu yang ketat katanya, sampai kumpul kebo menjadi budaya. Saya bilang, wah, itu nggak benar. Nah, cuma karena mereka salah paham terhadap keramatamahan masyarakat Sulawesi Utara yang familiar dan seterusnya. Nah, lalu yang ketiga, Bu, kita berbicara tentang ormas-ormas daerah, ormas-ormas kesukuan kan cukup banyak di Sulawesi Utara. Dan tidak sedikit yang melakukan tindakan-tindakan premanisme. Kata banyak orang yang bukan orang Sulawesi Utara, bukan orang Manado, tapi tinggal dan bekerja di sana. Contohnya seperti itu. Dan konflik antar agama juga ternyata juga mewarnai Sulawesi Utara yang katanya amat sangat toleran satu dengan yang lain. Bagaimana sebenarnya itu? Ibu bisa terangkan sebagai wakil Sulawesi Utara. Ya, kalau saya melihat di sini adanya pergeseran nilai. Ya, terjadi pergeseran nilai dan sudah salah menempatkan diri sebagai pemimpin. Ya. Jadi kembali bahwa saya rasa soal miras ya, tidak ada agama yang membenarkan itu. Agama manapun. Betul. Ya. Kalau kita telah sebagai orang Kristen misalnya di Alkitab. Di situ bahkan dikatakan yang mabuk-mabukan minuman keras tidak mendapat tempat dalam kerajaan Allah. Betul? Ada? Iya. Nah, kalau memang itu betul, harusnya hamba-hamba Tuhan bersuara. Harusnya hamba-hamba Tuhan bersuara, bukan malah hadir ikut mendoakan. Wow.
Gereja mestinya harus menyuarakan suara kenabian. mendengar suara kenabian Oke. untuk memprotek umatnya. Bu, ini agak ironis. Sebentar, Bu. Ini Ya. agak ironis. Kenapa? Ya. Karena Sulawesi Utara itu dikenal dengan negeri sejuta gereja. Ya. Bagaimana bisa ini lolos? Makanya itu yang sangat menyedihkan sekali. Oke. Ya. Makanya saya tadi bilang salah menempatkan diri sebagai pemimpin. Oh, barangkali terlalu toleransi karena supaya bisa diterima oleh masyarakat luas. Jadi harus kita bedakan ya. Pemimpin pemerintahan eksekutif, pemimpin rohani itu harus tidak boleh diatur. Tidak boleh diatur oleh pemerintah. Oke. Dia harus berdiri sendiri dalam hal ilmunya ya. Iya, iya. Ilmu kerohanian. Iya. Justru menjadi penyeimbang pemerintah mesti. Ya, harusnya rohaniawan menjadi penasehat. Betul. Ya. Penasehat dari para pemimpin. Iya. Nah, Baik itu pemimpinan eksekutif maupun pemimpinan masyarakat budaya ya. iya. Oke. Makanya ada harus nilai-nilai moral khusus. Mhm. Moral umum itu ya biasa. Moral umum itu ya nilai kebenaran, keadilan, perikemanusiaan, kejujuran, itu moral Ya. umum. Umum. Moral khusus adalah bagaimana kita menyucikan diri, menguduskan diri dari hal-hal yang mencemarkan tubuh, jiwa dan roh Oke. kita. Nah, sejauh mana sekarang para rohaniawan menghidupi panggilan ini? Mhm. Karena kalau kita sebagai rohaniawan, apalagi tanda kutip sudah sekolah teologi ya, sudah punya jabatan apalagi sebagai gembala, dan kalau masih bisa dibayar dengan eksekutif Oh. untuk hadir mendoakan miras, kira-kira mau dibawa kemana ini umat? Wow. Maaf ya, Iya, iya, iya. ini saya juga ya, baik sebagai warga masyarakat, sebagai warga bangsa, sebagai hamba Tuhan, ya sedih sekali. Oke. Betul. Nah ini harus ada kembali Mapalus. Mari bangkitkan budaya Mapalus, gotong royong menyelamatkan Sulawesi Utara, Ya. menyelamatkan bangsa Indonesia. Oke. Kalau kita menjadi warga Sulawesi Utara yang merasa sebagai warga negara Indonesia, we are a part of Indonesia. Ya. Kita harus memiliki satu pendirian dan harus bertindak, Oke. gitu. Gak boleh kita biarkan. Tapi ada orang bilang begini, Bu Maya, bahwa itu kan cap tikus itu merupakan bagian terintegral dengan budaya Minahasa. Ya, Karena itu kan produk dari masyarakat Minahasa. harusnya pemimpinnya ya lebih menghayati lagi firman Tuhan Supaya tahu bedakan. supaya bisa meluruskan. Oke. Kesalahpahaman. Tetapi kalau pemimpinnya tidak menghayati dan tidak menghidupi firman Tuhan, maka yang dia hidupi yaitu pembenaran bukan kebenaran. Pembenaran, Bukan kebenaran. Oh. Oke, oke. Dan kalau apalagi dilatar belakangi dalam soal hitung-hitungan Aha. materi untung rugi, Oke. maaf ya, pemimpin siapapun untuk urusan ini kita akan menghadapi pengadilan tahta suci Tuhan. ini yang ngeri nih, Bu. Ya, karena kita nggak boleh main-main. Betul, betul, betul. Sebagai pemimpin kita nggak boleh membiarkan. Nah, yang masalahnya ada pemimpin yang tidak merasa membiarkan. Bahkan keputusan melegalkan miras itu dianggap peduli terhadap rakyatnya. Wow. Itu cara berpikir bagaimana itu? Iya kan seperti itu. Iya, iya. Karena dianggap memperbaiki perekonomian masyarakat, rakyat. Dari sisi itu aja. Nah, dari sisi itu aja kan. Nah, supaya menjadi kebanggaan. Nah, ini big question mark, pertanyaan yang sangat besar. Pemimpin ini utusan Tuhan atau utusan setan? Iya, iya. Karena yang menjerumuskan minum mabuk-mabuk, ya sampai pukul istri, sampai
pecah belah, segala macam, ya sampai Premanisme. rumah tangga cerai dan sebagainya. Pada akhirnya itu Gara-gara cap tikus nih. ya ada gara-gara cap tikus, ada juga memang ya gara-gara memang tidak menghidupi firman, nggak takut lagi akan Tuhan. Oke. Orang yang takut akan Tuhan tidak akan melegalkan hal-hal yang bisa merugikan kehidupan dan keselamatan umatnya. Jadi gereja ini sebenarnya, ya kalau saya mau bilang gagal barangkali tidak. Saya tidak semua bilang gereja. semua ya. Iya, tidak semua gereja. Tidak semua. Kita tidak Ya. bisa Generalisasi. generalisasi. Tetapi saya mengatakan bahwa marilah gereja tidak boleh diam. Ya. Harus bersuara dan harus suara ini bisa didengar oleh masyarakat. Tapi di sana kan bukan cuma masyarakat gereja, Bu, masyarakat Islam, Ya, masyarakat Hindu, Buddha juga kan mestinya maksud saya bersatu. maksudnya tokoh-tokoh agama. Aha. Tokoh-tokoh agama harus lebih lagi ya. Mungkin ada juga yang sudah melakukan Ya. teguran-teguran dan sebagainya. Cuma ini harus betul-betul lebih intensif demi untuk keselamatan. Tapi saya lihat memang pro kontra kok Bu Maya. Iya. Artinya Jadi ada banyak juga yang tidak menentang, setuju, ya. banyak yang menentang. Cuman maksudnya harusnya ya itulah kebersamaan ini untuk keselamatan. Enggak selamanya kan pemimpin benar. itu dilahirkan berdasarkan keputusan daerah atau pergub? Atau apa istilahnya sampai bisa legal gitu? Di tataran mana itu, Bu? Saya sendiri Nggak mau tahu lah. Oke. saya sendiri begini. Saya lebih fokus kepada individunya ya. Iya. Artinya itu oknum ya. Ya, oknum. Oke lah. Jadi Jadi ini PR juga, Bu, ya? Ya. Jadi saya tahu bahwa banyak hamba Tuhan juga nggak setuju atau tokoh-tokoh agama pasti nggak setuju. Tetapi kembali marilah kita para rohaniawan kembali kepada posisi kita sebagai penasehat Pernah daripada diusulkan Ibu untuk menganulir keputusan itu? Untuk melegalkan miras terutama cap tikus itu? Ada upaya ke sana, Bu, atau gimana? Atau saya mungkin rasa- ada gereja-gereja yang mau bersatu di bawah saya rasa baik dari medsos dari apa sudah banyak sekali Oh, ada yang banyak, ya. banyak juga yang istilahnya menyuarakan tidak setujunya ya. Tetapi yang paling saya heran kalau misalnya di foto itu hadir semua itu. Ya, saya baru dapat Ya, kiriman WA juga. Perwakilan ini. Cap tikus dengan 2 model, siapa yang mau pesan, kata aduh bikin. Jadi saya rasa mari kita tidak mencemarkan ajaran yang benar dari sesuai dengan firman Tuhan. Ini bukan pendapat saya, bukan pendapat manusia, tetapi mari kita kembali kepada firman Tuhan, terutama 1 Timotius pasal 3. Itu syarat-syarat menjadi Diaken, penilik jemaat dan diaken. Ya. Di situ salah satunya bukan peminum, Ya, bukan pemabuk. bukan pemabuk. Lalu juga di sana jelas bahwa untuk memilih pemimpin harus istri dari satu suami Atau suami dari satu istri. Jadi terus yang ketiga adalah bukan orang yang baru bertobat. Betul. Jadi kalau saya pikir di sini bukan yang baru bertobat saja tidak boleh jadi pemimpin, apalagi yang belum bertobat. Jadi inilah menjadi introspeksi biarlah seluruh masyarakat baik di Sulut maupun seluruh Indonesia menjadikan satu patokan bahwa memilih pemimpin harus benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan supaya apa yang menjadi rencana Tuhan bagi seluruh masyarakat dan bangsa kita Indonesia boleh terjadi dan boleh kita merasakan damai dan sejahtera yang sebenarnya. Iya, dan selain itu kita tahu soal konflik antar agama. Apakah karena mungkin juga Sulawesi Utara ini paling subur dengan segala macam ajaran, agama, bidat boleh masuk, dan itu semua orang juga karena fenomena masyarakat Sulut itu selalu mau tahu yang terbaru, yang terkini, sehingga ditawarkan segala macam ajaran itu mau terima atau gimana sebenarnya, Bu? Ya, sebenarnya semua orang itu merindukan kedamaian. Semua agama mengajarkan cinta damai, saling mengasihi satu dengan yang lain. Jadi kalau adanya seperti itu, saya rasa oknum-oknum saja yang
yang harus ditertibkan, ya kan? Jadi sekarang bukan masalah ini dari agama mana, tapi setiap agama sebenarnya bertujuan untuk mencari solusi, membawa damai, ya kan? Jadi kalau misalnya adanya pertikaian ini, itu baik dari pihak manapun itu saya rasa oknum. Apakah tidak punya latar belakang dipolitisasi oleh partai-partai yang memperjuangkan politik identitas tertentu? Ya, saya nggak berani berkomentar kalau saya tidak tahu persis. Tetapi yang saya tahu bahwa semua ajaran agama, harusnya agama dipergunakan untuk mendatangkan kesejukan. Dan bersih dari politik, ya. Bersih dari politik. Makanya tidak boleh diatur-atur sama politisi. Oke, itu yang betul. Jadi baik gereja maupun maksudnya agama-agama yang lain, semua yang berkonteks agama atau rohaniawan apa semua kalau bisa bersih daripada pengaruh-pengaruh politisasi. Dan tidak boleh diintervensi, apalagi disetir oleh politisi, ya. Ya, karena supaya ada independensi harus ada satu, karena ini agung sekali kan namanya. Ini kan rohaniawan. Nah, kalau rohaniawan itu sebenarnya hubungannya dengan Tuhan. Jadi segala sesuatu harus dipertahankan pertimbangan Tuhan, karena urusan roh ini, rohani. Gitu. Nah, kalau yang lain kan urusan jasmani dan jiwa. Kan? Kalau rohani kan beda. Nah, kalau kita berjuang, rohaniawan harus berjuang meluruskan rohani para politisi kan gitu. Itu dia, betul. Harus meluruskan, gitu. Harus berdiri sendiri. Nggak boleh like or dislike ini. Tidak boleh. Like or dislike itu berbeda dengan truth. Oke. Apakah dua hal mendasar? Yang pertama miras, terus kegagalan memahami konteks beragama, melahirkan premanisme. Misalkan sampai munculnya ormas-ormas radikal kedaerahan dan lain sebenarnya sebagainya. Bukan kegagalan memahami. Hubungan intim dengan Tuhan harus dipelihara. Ya, hubungan yang intim dengan Tuhan harus dipelihara. Jadi ada waktulah kita berikan sebagai umat Tuhan, makhluk yang berketuhanan, gitu kan. Jangan makhluk individu mikirin diri sendiri aja, yang penting aku makan enak, yang penting untuk jasmani kuat ini. Makhluk sosial, kita berinteraksi sama orang gini. Tapi sebagai makhluk yang berketuhanan, waktunya ada nggak? Jadi Ibu mau bilang bahwa disharmoninya hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Tuhannya. Menurut agama masing-masing terserah. Itu yang kemudian menghasilkan keterjebakan dalam dunia miras. Terus keterjebakan dalam penyimpangan agama dan keberagamaan. Terus dia juga masuk dalam soal-soal premanisme. Dan juga ini yang paling ngeri nih, karena beritanya bahwa Hugel itu bahkan sudah menjadi budaya. Itu kan pendapat pribadi. Itu kan pendapat pribadi. Pendapat pribadi saya setuju. Pendapat pribadi. Untuk mendiskreditkan. Membenarkan dirinya. Membenarkan pendapatnya. Padahal sebenarnya tidak begitu kan, Bu? Ya, pastinya. Di pastinya Sulawesi tidak Utara, benar lah. Banyak orang salah masih paham. Banyak orang Sulut juga taat. Baik-baik, luar biasa. Masa banyak yang mengajarkan kerukunan, cuma barangkali budayanya itu suka tidak mau peduli apa urusan orang. Dan terlalu familiar. Tapi mungkin keramatamahan. Maksudnya keramatamahan harus didasari dengan niat suci. Jadi ini kontroversi, tapi ini menjadi unik, Bu. Orang-orang Manado ini, Sulawesi Utara ini khususnya, ya, Bu. Ini orangnya ramah tamah, orangnya welcome, familiar. Tapi di satu pihak cuek. Ngoni pe urusan, tidak usah campur-campur orang pe urusan. Kasih biar Jo, begini-begini, misalkan ya. Jadi kemudian jadi pintu gerbang kesuburan lah. Padahal kan di ajaran firman Tuhan ada satu ayat mengatakan, tegurlah saudaramu.
Jika engkau mengetahui itu dia bersalah atau berbuat dosa, tapi kita menegur di dalam kasih, ya kan? Betul tidak? Jadi kita hanya berusaha bisa menegur, karena katanya kalau hamba-hamba Tuhan atau yang tahu kebenaran tidak menegur, dosanya tertanggung loh sama kita. Kata konon kabarnya ini terakhir, Bu. Iya. Konon kabarnya banyak senator yang tulus hatinya, yang bersih cinta Tuhan dan ingin perubahan kepada arah kebaikan, termasuk legislator-legislator yang berasal dari Sulawesi Utara untuk memperjuangkan Sulut, itu jadi stres, tidak sedikit yang stroke gara-gara tidak tahan dengan situasi dan kondisi yang bukannya semakin hari semakin baik tapi semakin memburuk. Itu bagaimana Ibu harus menyikapi itu dalam perspektif seorang Maya Rumantir? Ya, menurut saya kalau mau ikut dalam perhelatan legislatif ataupun pilkada atau apa gitu, ya makanya saya bilang harus terima pesan Tuhan apa. Harus yakin bahwa dia memang dikehendaki Tuhan masuk di situ. Yeah. Kalau tidak, jangan coba-coba. Karena untuk melakukan segala sesuatu, apalagi untuk kepentingan orang banyak, harus betul-betul mendapat pesan dari Tuhan. Bukan coba-coba. Apalagi kalau pinjam uang untuk ini dan sebagainya, kan nanti kasihan itu ada yang jual ginjal kan. Dengan bayar ini hanya untuk dan ingat satu, Pak. Karena yang dia pertaruhkan adalah badannya sama jiwanya, tidak ada pertimbangan rohani dengan Tuhan, maka setiap kali pertandingan selesai pasti rumah sakit jiwa bertambah kamarnya. Gitu. Iya. Waduh. Ya harus bikin tambah kamar, karena ya kan pasti pusing kan, yang tadi Bapak bilang. Luar biasa. Ini terakhir, Bu. Ibu Maya Rumantir tercatat dalam sejarah nasional dan internasional, punya kiprah nasional dan internasional, bahkan sudah bertemu dengan beberapa tokoh masyarakat dunia yang populer sampai kepada paus, ya, tokoh kemanusiaan seperti Bunda Teresa dan juga beberapa pemimpin negara lainnya. Kalau di Indonesia mah sudah nggak usah bilang lah, mulai dari level tertinggi presiden sampai kepada pejabat-pejabat tinggi itu akrab dengan Ibu Maya. Nah, sekarang apa yang ingin Ibu sampaikan sebagai pesan terakhir untuk masyarakat Indonesia khususnya? Ini saya bicara khusus karena ini program khusus, Bu, anak-anak Tuhan di Indonesia, Bu. Ya. Terutama juga Sulawesi Utara. Jadi janganlah bersedih apabila diri kita tidak dihargai orang, tetapi bersedihlah apabila diri kita tidak berharga. Ulang, Bu, ulang. Nah, ini manis sekali nih. Janganlah bersedih apabila diri kita tidak dihargai orang, tetapi bersedihlah apabila diri kita tidak berharga. My God, beautiful. Dan yang kedua, quotes, ya. Cintailah bangsamu, kasihilah sesamamu, karena cinta menipiskan perbedaan, bukan perbedaan menipiskan cinta. Sekali lagi, Bu. Ini syair-syair indah ini. Ini moto saya ya. Cintailah bangsamu dan kasihilah sesamamu, karena cinta menipiskan perbedaan, bukan perbedaan menipiskan cinta. Dan yang terakhir, jadilah bunga bagi bangsamu, agar harumlah negerimu. Wow, luar biasa. Bu, ini satu hal yang paling akhir, karena Ibu juga orang yang suka menciptakan lagu kan, bernyanyi. Apakah ini merupakan kiat stres? Karena Ibu juga tidak mungkin tidak stres, tidak galau, tidak segala macam. Tapi kok tetap bersinar gitu? Apakah karena memang salurannya ada, kemudian suka menuangkan dalam bentuk penulisan lagu, syair, lalu kemudian melantunkannya? Apapun situasi kita, milikilah hubungan intim selalu dengan Tuhan. Intimacy with God. Ya, berikan waktu yang terbaik bagi Tuhan. Kalau saya pagi-pagi sebelum saya turun tempat tidur, saya selalu ucapkan, Tuhan,
Yesus gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku dan keluargaku serta seisi rumahku. Supaya kemanapun kita pergi, kita dalam perlindungan Tuhan, kita dan seisi rumah. Karena kalau kita pergi, untuk apa kita berhasil di luar tapi rumah tangga berantakan? Nah loh, Ya. ulang Bu, ini bagian terakhir bagus ini. Untuk apa kita berhasil di luar? Untuk apa kita punya keberhasilan di luar, sepertinya harum, sepertinya bagus, tapi rumah tangga berantakan. Jadi rumah tangga adalah masyarakat terkecil. Keluarga masyarakat terkecil yang menjadi ujian Tuhan. Apakah kita sanggup menjaga keutuhan masyarakat terkecil? Karena kalau masyarakat terkecil atau rumah tangga tidak bisa kita pelihara dengan utuh dan rukun dan damai, maka mustahil kita menjadi pemimpin yang baik untuk masyarakat yang lebih besar. Wow. Pemirsa, ini hal yang luar biasa. Karena kualitas kepemimpinan seperti ini sudah jarang, sudah mulai menipis. Orang tidak pedulikan soal keluarganya, mau kawin cerai kek, mau kawin berapa kali kek dan sebagainya. Yang penting prestasi politiknya naik, ya prestasi popularitasnya naik, tapi urusan keluarga berantakan biarin aja dan sebagainya. Itu amat sangat tidak bermoral menurut pesan Ibu Maya nih. Jadi saya sangat kagum dengan tokoh seorang Maya Rumantir yang masih terus saja memperjuangkan hal-hal yang ideal seperti ini, dan memang itu harus terus dipertahankan. Karena Pak Pendeta, kita kembali ke Tuhan tidak membawa segala atribut-atribut kita. Ya, apakah yang Garuda di dada, apakah yang ya deposito di bank, apakah ketenaran, itu hanya cukup dibaca pada saat di depan peti. Dibacalah itu semua riwayat. Tapi semua ditinggalkan. Yang akan membawa kita kembali kepada Tuhan adalah hidup yang berkenan kepadanya. Amin, haleluya. Ya. Luar biasa, Bu. Ini dahsyat sekali. Ibu tutup ini sesi kita ini, talk show kita. Saya ingin sekali dengar satu lagu karangan Ibu sendiri untuk dinyanyikan. Mungkin tidak usah penuh atau apa, tapi yang sifatnya menjadi inspirasi bagi ya, masyarakat saya Indonesia. Coba nyanyikan lagu Indonesia Bersinar aja ya. Oke. Jadi mungkin bait pertama satu. Oke. Coba. Karena kan coba. Tapi sekali lagi masalah, suara bukan saya suaranya. Suaranya tetap indah. Nanti kalau bisa nanti albumnya juga diputar aja. Oh, mantap ya. Mari kita sepakati hidup dalam cahaya ilahi. Cerdaskan bangsa kita, rukunkan keluarga kita, sehati berdoa, selamatkan generasi bangsa. Bangkitlah generasiku, menjadi teranglah, sinari negerimu, Indonesia tercinta. Mulai dari keluarga, membangun karakter bangsa. Indonesia bersinar, Indonesia bersinar selamanya. Luar biasa. Mulai dari keluarga, bangunlah karakter bangsa. Tapi kalau kau biarkan keluargamu telantar, hancur, bahkan kau hancurkan keluargamu, hancur bangsa apakah juga. engkau layak menjadi pemimpin bangsa ini? Sedangkan segelintir orang, yaitu istrimu, anak-anakmu, kau tidak tahu urusin keluargamu, mau urusin bangsa yang sebesar ini, mustahil bin mustajab. Itu pesan dari Ibu Maya lewat lagunya. Jadi bangunlah karakter keluargamu, karakter bangsamu, mulai dari keluarga, supaya membangun karakter bangsa. Lewat kehidupan kita, Tuhan dimuliakan di bangsa ini diberkati. Amin. Luar biasa, Ibu Senator Maya Rumantir. Makasih Pak Pendeta. Sudah hadir dan menjadi berkat bagi pemirsa, dan saya percaya ini dialog talk show yang paling bermoral lah, saya mau katakan paling luar biasa, karena banyak prinsip-prinsip moralitas yang indah yang disampaikan. Jangan lupa tetap saling mendoakan. Siap. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak, dan selalu cuci tangan. Akhirnya kita mesti lihat pemirsa sama-sama. Baik. Untuk sampai jumpa, senang sekali. Oke, jadi bisa berjumpa. Saya Pastor Joshua Tewu DBS dengan Dr. Maya Rumantir PhD. Kami dari Studio Perspektif Joshua Tewu mengucapkan kiranya Tuhan memberkati semuanya. Salam jumpa. sejahtera bagi kita semua. Shalom. Shalom.